Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9. Mengenal sholat Jumat, duha, dan tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat hukumnya fardu ain atau kewajiban setiap orang. Siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Sholat Jumat wajib bagi muslim, laki-laki yang merdeka, baligh dan berakal sehat, penduduk tetap, bebas dari aneka halangan yang dibenarkan agama seperti sakit atau orang yang bertugas menjaga orang sakit parah. Demikian juga cuaca yang tidak bersahabat seperti hujan lebat, terik panas matahari atau dingin yang menyengat. Termasuk juga halangan yang dibenarkan adalah rasa takut terhadap diri bahkan harta yang dikhawatirkan hilang. Bagaimana dengan perempuan, anak-anak, dan orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh? Apakah mereka wajib mengerjakan sholat Jumat? Tidak wajib mengerjakan sholat Jumat bagi perempuan, anak kecil, orang yang sedang sakit, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh kurang lebih 85 km untuk keperluan yang dibolehkan agama. Mereka tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, namun tetap wajib melaksanakan sholat duhur. Jika mereka ikut mendirikan sholat Jumat, maka sholatnya sah. Kewajiban sholat duhur bagi mereka menjadi gugur. Anak-anak perempuan, kalian boleh ikut hadir di masjid dan mendirikan sholat Jumat. Ingat, keinginanmu untuk hadir di masjid disesuaikan dengan keadaan di masjid sekitar tempat tinggalmu. Tata cara sholat Jumat. 1. Menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, yang artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. 3. Menjaga adab di dalam masjid. 4. Dianjurkan melakukan sholat tahiyatul masjid. 5. Dianjurkan melakukan sholat sunnah lain sebelum azan dikumandangkan. 6. Ketika masuk waktu sholat duhur, muadzin mengumandangkan azan. 7. Khatib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Khutbah pertama dan kedua dipisahkan dengan khatib duduk. Ketika khatib duduk, jemaah dianjurkan untuk berdoa. Waktu antara 2 khutbah termasuk waktu mustajab untuk berdoa. 8. Setelah khatib selesai berkhutbah, muadzin mengumandangkan iqamah. 9. Dalam pelaksanaan sholat jemaah, meluruskan dan merapatkan shaf atau barisan merupakan keutamaan dan kesempurnaan sholat jemaah. 10. Sholat Jumat 2 rakaat dilaksanakan secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Tata cara sholat Jumat sama dengan sholat fardu lain. Berikut niat sholat Jumat. Usolli fardul Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Yang ke-11 yaitu zikir dan berdoa sesudah sholat Jumat. Sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Sholat Jumat dinilai sah jika yang berjamaah sebanyak 40 orang. Mereka termasuk orang-orang yang wajib sholat Jumat. Sebagian ulama mencukupkan jumlah paling sedikit sholat Jumat sebanyak 12 orang. Ada juga yang menyatakan cukup 3 orang. Betapa pentingnya sholat Jumat. Kalian harus rajin mendirikan sholat Jumat. Sholat duha. Sholat duha termasuk sholat sunnah mu'akkad merupakan sebagian ulama. Sholat sunnah mu'akkad artinya sholat yang sangat dianjurkan untuk didirikan. Sholat duha termasuk sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sholat duha dilakukan pada waktu duha. Waktu duha adalah waktu menjelang tengah hari. Sejak matahari mulai naik atau terbit dan terasa panas hingga menjelang waktu duhur. Menurut kalian waktu duha kira-kira pukul berapa? Ya sekitar jam 7 sampai jam 11 siang. Tata cara sholat duha. 1. Berwudu dan melakukan
melakukan persiapan sholat dengan memperhatikan kesucian badan, pakaian, dan tempat. 2. Kalian boleh membiasakan sholat duha berjamaah ketika di sekolah dengan guru dan teman-teman. Boleh juga berjamaah dengan orang tua di rumah. Tapi lebih dianjurkan yaitu untuk sholat sendiri. 3. Niat sholat duha. Usolli sunnatat duha rok'ataini lillahi ta'ala. 4. Takbiratul ihram. 5. Membaca surat Al-Fatihah. 6. Membaca surat Asy-Syams atau Al-Kafirun. 7. Melakukan rukuk iktidal sujud pertama. 8. Membaca surat Al-Fatihah. 9. Membaca Ad-Duha atau Al-Ikhlas di rakaat kedua. 10. Melakukan rukuk iktidal sujud pertama, duduk di antara dua sujud dan sujud kedua seperti sholat fardu. 11. Duduk dan membaca tasyahud akhir. 12. Salam. 13. Sholat duha dilakukan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 8 rakaat. Ada juga ulama yang berpendapat paling banyak 12 rakaat. Setelah itu jangan lupa tetap membaca doa sholat duha. Sholat tahajud. Sholat tahajud termasuk sholat sunnah mu'akkad. Ingatlah kalian, sholat sunnah mu'akkad, sholat tahajud termasuk sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Nabi memiliki kebiasaan tidur di awal malam setelah sholat isya. Beliau bangun di pertengahan malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Bagaimana tata cara sholat tahajud? 1. Berwudu dan melakukan persiapan suci dari badan, pakaian, dan tempat. 2. Niat sholat tahajud. Niat sholat tahajud yaitu usolli sunnat tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca surat Al-Kafirun. 6. Melakukan rukuk iktidal sujud pertama. 7. Membaca surat Al-Fatihah. 8. Membaca surat Al-Ikhlas. 9. Melakukan rukuk iktidal sujud pertama, duduk di antara 2 sujud dan sujud kedua seperti sholat fardu. 10. Duduk dan membaca tasyahud akhir. 11. Salam. Sholat tahajud dilakukan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas. Sholat tahajud diakhiri dengan sholat witir atau sholat dengan bilangan rakaat ganjil. Nabi mengerjakan sholat tahajud tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat dengan sholat witir. Dan tak lupa membaca doa sesudah sholat tahajud. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan terkabul atas izin Allah. Demikianlah penjelasan dari Bu Guru untuk bab 9. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sampai berjumpa di bab 10. Terima kasih teman-teman.